Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kelas 9 virtual untuk pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan kuadrat yang minggu kemarin sudah kita bahas tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti dan selamat bergabung kembali dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disimak dan diperhatikan. Kita akan membahas tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Di mana jika nilai A-nya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1 ini bisa saja 2, 3, dan seterusnya, atau A-nya bernilai negatif. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas bentuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1, berikut dengan cara menentukan akar-akarnya dengan memfaktorkan, maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memfaktorkan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat jika nilai A-nya di sini tidak sama dengan 1. Nah, misalkan ada persamaannya seperti ini. Persamaan kuadratnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut? Ya. Yang pertama, tentukan dua angka, misalkan X1 dan X2, seperti pada pertemuan yang kemarin, jika A-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau jika A-nya sama dengan 1, perkalian X1 dan X2-nya ini, atau X1 dikali X2-nya itu sama dengan C. Nah, sekarang hasil perkalian X1 dikali X2 itu sama dengan AC. Ya, sama dengan AC. Jadi sama dengan AC, bukan sama dengan C. Jika dijumlahkan tetap seperti yang kemarin, yaitu X ditambah X1 ditambah X2 sama dengan B. Jadi yang membedakannya ini, angka yang pertama dikali dengan angka yang kedua sama dengan hasil dari A dikali C. Begitu ya. Di hasil A dikali C. Baik, langsung saja kita aplikasikan ke dalam contoh penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Contoh yang pertama, ada persamaan kuadrat 6X kuadrat ditambah 13X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita cari dulu atau kita identifikasi dulu. A-nya sama dengan 6. Kemudian B-nya sama dengan 13. C-nya sama dengan negatif 5. A dikali C, A dikali C ya. A dikali C berarti 6 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 30. Baik, selanjutnya. Sekarang tentukan dua angka, misalkan X1 dan X2 yang memenuhi seperti ini. Memenuhi ketentuan tadi. Jika angka yang pertama dikalikan angka yang kedua menghasilkan negatif 30. Jika ditambahkan menghasilkan 13. Ya. Nah, kita ambil ya. X1-nya sama dengan negatif 2 dan X2-nya sama dengan 15. Jadi angka yang pertamanya adalah
negatif 2, angka yang keduanya adalah 15. Coba kita praktekkan. Sehingga negatif 2 dikali 15 itu sama dengan negatif 30. Betul ya? A kali C ini negatif 30. Dan negatif 2 ditambah 15 sama dengan 13. Betul, sama dengan B. Begitu. Jadi, kedua angka tersebut adalah negatif 2 dan 15. Selanjutnya mari kita selesaikan sampai dengan diketahui akar-akarnya. Nah, ya. Dari persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 13x dikurangi 5 sama dengan 0, kita masukkan kedua angka tadi, yaitu negatif 2 dan 15. Kita tulis kembali persamaannya, bentuk persamaan yang 6x kuadrat tambah 13x kurangi 5 sama dengan 0 menjadi 6x kuadrat ditambah 13 ini kita ubah menjadi negatif 2 ditambah 15. Ya. Jadi 13x ini diubah menjadi negatif 2x ditambah 15x dikurangi 5 sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, ekuivalennya. Nah, dua suku ini kita kelompokkan seperti yang pertemuan sebelumnya, ya. Jadi 6x kuadrat ditambah negatif 2x dikelompokkan jadi satu kelompok, ditambah 15x dikurangi 5 juga dikelompokkan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita keluarkan angka yang sama dari setiap kelompok dengan sifat distributif. Dari kelompok 1 kita keluarkan negatif 2x. Kita keluarkan 2x, maaf ya. Kita keluarkan 2x. Kenapa kita keluarkan 2x? Karena 2x ini merupakan faktor persekutuan dari 6x kuadrat dan negatif 2x. Artinya 2x ini bisa membagi 6x kuadrat, juga bisa membagi negatif 2x. Cari faktornya ya. Kita keluarkan 2x, sehingga 6x kuadrat ini dibagi 2x, hasilnya mendapatkan 3x. Ya, hasilnya 3x. Ditambah negatif 2x dibagi 2x, hasilnya negatif 1. Jadi pada kelompok pertama kita memperoleh bentuk 2x 2x dikali dalam kurung 3x ditambah negatif 1. Nah, pada kelompok yang kedua, 15x dikurangi 5 ini kita bagi 5. Ya, yang kita keluarkan dari dalam kurungnya adalah angka 5. Kenapa angka 5? Karena 5 adalah faktor daripada 15x dan negatif 5. Ya, artinya 15x bisa dibagi 5, 5 juga bisa dibagi 5. Begitu. Berapa hasilnya? 15x dibagi 5, hasilnya adalah 3x. Nih, 15x dibagi 5, hasilnya 3x. Dikurangi ya. 5 dibagi 5 hasilnya ya 1. Sehingga bentuk dari kelompok yang kedua itu adalah 5 dikali dalam kurung 3x kurangi 1 sama dengan 0. Bentuk selanjutnya 2x dikali 3x kurangi 1. Kenapa jadi kurangi 1? Karena positif dikali negatif, hasilnya jadi negatif. Jadi untuk kelompok yang pertama bentuknya menjadi 2x dikali dalam kurung 3x kurangi 1 ditambah 5 dikali dalam kurung 3x kurangi 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya, karena dalam kurungnya sama, ya, yaitu 3x dikurangi 1, maka yang 3x kurangi 1 ini kita keluarkan menjadi pembagi. Sehingga 3x dikurangi 1, yang kelompok pertama sisa tinggal 2x, ditambah kelompok yang kedua adalah 5. Jadi 3x kurangi 1 dikali 2x ditambah 5 sama dengan 0.
Kita selesaikan satu persatu daripada faktor-faktor persamaan tersebut. Yang kelompok pertama, 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan 0 ditambah 1. Negatif 1 pindah ke sebelah kanan jadi ditambah 1. Sehingga 3x sama dengan 1. X-nya saja berarti 1 dibagi 3. Sehingga faktor yang pertama adalah X sama dengan 1/3. Kemudian dari persamaan yang kedua, dari faktor persamaan yang kedua, 2x ditambah 5 sama dengan 0. Ya, 2x ditambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 dikurangi 5. Positif berpindah jadi negatif. 2x sama dengan negatif 5, sehingga x sama dengan negatif 5/2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 13x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1/3 dan x sama dengan negatif 5/2. Baiklah, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk A-nya tidak sama dengan 1. Contoh yang kedua, misalkan ada persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. Ya. Nah, kita identifikasi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 11, C-nya sama dengan 12, maka A dikali C-nya, ya, A dikali C-nya berarti 2 dikali 12. Ya, 2 dikali 12. Berapa? 24. Ya. Langkah selanjutnya, kita tentukan dua angka yang memenuhi. Ya. Jika angka yang pertama X1 dikali X2 hasilnya adalah 24 dan X1 ditambah X2 hasilnya adalah 11. Nah, kita misalkan angkanya adalah 3 dan 8. Ya, 3 dan 8. Coba kita cek. 3 kali 8 hasilnya adalah 24 atau A kali C. 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11, yaitu B. Ya. Jadi kedua angka tersebut adalah 3 dan 8. Mari kita selesaikan persamaan tersebut. Dari 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. Ya. Kita ubah bentuknya menjadi 2x kuadrat ditambah 11x ini kita ubah menjadi 3x ditambah 8x. Ya. Ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan 2x kuadrat ditambah 3x jadi satu kelompok, ditambah 8x ditambah 12 jadi satu kelompok sama dengan 0. Bentuk selanjutnya, ya. Nah, kita keluarkan atau kita jadikan pembagi dari kelompok yang pertama yaitu x. Karena x itu ada di 2x kuadrat dan juga ada di 3x. Maka kita keluarkan x-nya. Sehingga 2x kuadrat dibagi x, sisa tinggal 2x. 3x dibagi x, sisa tinggal 3. Jadi x dikali dalam kurung 2x tambah 3. Selanjutnya 8x ditambah 12x kita keluarkan angka 4. Kenapa angka 4? Karena angka 4 ini bisa membagi 8x dan juga bisa membagi 12, ya. 4 ini angka 4 itu. Sehingga 8x dibagi 4 hasilnya adalah 2x. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi bentuk yang kedua atau kelompok yang kedua adalah 4 dikali dalam kurung 2x ditambah 3 sama dengan 0. Ya. Bentuk selanjutnya yang keempat, penyelesaian itu
Karena yang di dalam kurung ini sama bentuknya, yaitu 2x ditambah 3, kelompok pertama dan di kelompok kedua juga 2x tambah 3, maka kita dikeluarkan jadi dengan sifat distributif, ya, yaitu 2x ditambah 3 jadi sebagai pembagi, sehingga pada kelompok pertama sisanya tinggal x ke sini, ya, tinggal x. Pada kelompok yang kedua sisanya tinggal 4. Jadi diperoleh bentuk persamaan yang keempat atau yang kelima, ya, 2x ditambah 3 dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Kita selesaikan satu persatu dari faktor-faktor ini, ya. 2x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x-nya sama dengan 0 dikurangi 3. Tambah 3 pindah jadi kurangi 3. 2x sama dengan 0 kurangi 3 ya negatif 3. Sehingga x-nya saja sama dengan negatif 3/2. Ya, negatif 3/2 untuk x yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, untuk akar persamaan yang kedua, x ditambah 4 sama dengan 0. Yang ini, ya. Nih, x ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 dikurangi 4. Tambah di sebelah kiri, pindah ke kanan jadi kurangi. X sama dengan 0 kurangi 4. Sehingga x sama dengan negatif 4. 0 kurangi 4 negatif 4. Nah, itu ya. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. Akar-akarnya itu adalah x sama dengan negatif 3/2 dan x sama dengan negatif 4. Itu dua contoh yang menjelaskan atau yang namanya itu menguraikan tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan jika a-nya tidak sama dengan 0. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara kuadrat sempurna. Ya, dengan cara kuadrat sempurna. Jadi kalau yang tadi dengan cara memfaktorkan, sekarang dengan cara kuadrat sempurna. Kita mengulas kembali tentang bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. 3 kuadrat itu artinya adalah 3 dikali 3. Berapa hasilnya? 9. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Nah, 9 ini, ya, angka 9 ini disebut sebagai bilangan kuadrat sempurna. Kenapa disebut bilangan kuadrat sempurna? Karena 9 itu hasil daripada pangkat 2 dari 3. 9 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 2. Ya, jadi hasil dari pangkat 2 dari 3. Sehingga disebutlah 9 ini bilangan kuadrat sempurna. Nah, pada bentuk aljabar, ada juga bilangan-bilangan kuadrat sempurna, gitu ya. Contoh misalkan, contoh yang pertama ya, x ditambah 4 dikuadratkan. X ditambah 4 dikuadratkan. Ini sama dengan x ditambah 4 kali x tambah 4. Ya, 3 kuadrat kan sama dengan 3 kali 3. Maka x tambah 4 dikuadratkan juga sama dengan x tambah 4 dikali x tambah 4. Kita mengulas kembali kepada pelajaran kelas 8 ya. Nah, kelas 8. Bagaimana cara mengalihkan bentuk aljabar seperti ini? Ya tentunya kan x dikali x ya. X dikali x, x kali x. Ditambah x kali 4. Ya. Terus ditambah 4 kali x. Ditambah lagi 4 kali 4. Ya. X kali x ditambah x kali 4 ditambah 4 kali x ditambah 4 kali 4.
Hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4X ditambah 16. Ya. Selanjutnya X kuadrat ditambah 8X, ya. 4X ditambah 4X jadi 8X ditambah 16. Nah, X kuadrat ditambah 8X ditambah 16X ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Ya. Bentuk kuadrat sempurna ini disebut bentuk kuadrat sempurna. Kenapa? Karena X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ini adalah hasil pangkat 2 dari X tambah 4. Hasil pangkat 2 dari X tambah 4. Atau X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ini adalah X ditambah 4 dikuadratkan. Ya. Ini disebut bentuk kuadrat sempurna. Nah, bisa kita jadikan bentuknya seperti ini. X kuadrat 8 ini, ya. 8 ini kita jadikan perkalian, yaitu 2 dikali 4X. 8X ini. Dan 16-nya juga kita jadikan bentuk perpangkatan, pangkat 2, bentuk kuadrat. 16 itu sama dengan 4 kuadrat. Ya. Begitu. Itu contoh yang pertama, ya. Jadi sekali lagi bahwa X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ini adalah bentuk kuadrat sempurna karena hasil pangkat 2 dari X ditambah 4. Ya, hasil pangkat 2 dari X tambah 4. Atau bentuk kuadratnya itu seperti ini. X kuadrat ditambah 2 dikali 4X ditambah 4 kuadrat. Nah, ya. Sehingga dari bentuk-bentuk ini bisa kita buat bentuk umum. Ya. Jika X ditambah A dikuadratkan, ini sama dengan X ditambah A dikali X tambah A. Sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali AX ditambah A kuadrat. Nah, dari contoh ini, contoh 1 ya. Berapa A-nya? A-nya adalah 4. A-nya adalah 4 itu ya. A-nya adalah 4. Nah, kalau kita masukkan berarti X kuadrat ditambah 2 kali 4X ditambah 4 kuadrat. Gitu ya. Itu bentuk umumnya. Sekarang contoh yang kedua nih ya. Contoh yang kedua, X dikurangi 5 dikuadratkan. Ini sama dengan X dikurangi 5 dikali X kurangi 5. Nah, kita kalikan ya. X dikali X dikurangi ya. X dikali 5, X kali 5 ya. Dikurangi lagi 5 kali X dikurangi lagi 5 kali negatif 5. Kita selesaikan. X kuadrat kurangi 5X kurangi 5X ditambah 25. Negatif 5 kali negatif 5 kan jadi positif 25. Selanjutnya X kuadrat negatif 5X dikurangi 5X dari negatif 10X ya. Negatif 10X ditambah 25. Nah, kalau dijadikan bentuk kuadrat sempurna, X kuadrat dikurangi 10X tambah 25 ini A-nya kita jadikan sebagai 5 ya. Sehingga 10 ini 10 itu sama dijadikan menjadi 2 kali 5. Jadi X kuadrat dikurangi 2 dikali 5X ditambah 5 kuadrat. Jadi A-nya itu sama dengan 5. Nah, baik. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 ini disebut bentuk kuadrat sempurna. Kenapa? Karena merupakan hasil pangkat 2 dari X dikurangi 5. Sehingga kita bisa memperoleh bentuk umum dari contoh ini.
Jika X dikurangi A dikuadratkan, ini sama dengan X dikurangi A dikali X dikurangi A sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Berarti dari contoh yang kedua ini, ya, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya. Nah, kita lihat ya, nilai A-nya itu adalah 5. Nilai A-nya adalah 5. Sehingga bentuk dari kuadrat sempurnanya adalah X kuadrat dikurangi 2 kali 5X ditambah 5 kuadrat. Itu bentuk kuadrat sempurnanya. Begitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Ini kalau kita akarkan menjadi X ditambah A dikuadratkan. Atau bisa juga berbentuk X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat. Atau kalau kita akarkan bentuknya menjadi X dikurangi A dikuadratkan. Nah, kedua bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna. Sehingga kalau misalkan kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menyempurnakan kuadrat tersebut, akan dihasilkan akar X ditambah A atau X dikurang A. Baik, kita lihat contohnya. Misalkan contoh yang pertama, ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu persamaan kuadrat ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Bentuknya harus sama dengan bentuk seperti ini, yaitu X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 10X dikurangi 24 sama dengan 0 ini. Nah, 10X-nya ini harus kita ubah menjadi perkalian 2 kali AX. Ya, 2 kali AX. Sehingga 10X ini bisa kita ubah menjadi bentuk 2 dikali 5X dikurangi 24. Ya, dikurangi 24. Nah, supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna harus ada A kuadrat. Nah, A-nya sudah kita ketahui, yaitu 5 di sini. Maka ditambah dengan A kuadrat, artinya ditambah dengan 5 kuadrat. Sehingga persamaan yang di sebelah kiri atau bentuk kuadrat yang di sebelah kiri itu X kuadrat ditambah 2 dikali 5X ditambah 5 kuadrat dikurangi 24 sama dengan 0. Karena di sebelah kiri ditambah 5 kuadrat, maka di sebelah kanan pun harus ditambah 5 kuadrat. Gitu ya, supaya nilainya sama. Nah, bentuk yang ketiga, bentuk persamaan yang ketiga yang ekuivalennya adalah X kuadrat ditambah 2 dikali 5X ditambah 5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 5 kuadrat ditambah 24. Dari mana ini 24? Nah, negatif 24 di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 24. Nah, sekarang perhatikan bentuk kuadrat X kuadrat ditambah 2 dikali 5X ditambah 5 kuadrat ini bentuknya sama dengan bentuk kuadrat sempurna. Ya. Di mana A-nya itu sama dengan 5. Karena bentuknya bentuk kuadrat sempurna, maka kita ketahui akarnya seperti ini. X ditambah A dikuadratkan. Sehingga kita peroleh bentuk X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 0 ditambah 5 kuadrat itu hasilnya 25 ditambah 24.
Sehingga X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 49. Selanjutnya, karena kita akan mencari daripada akar, maka X ditambah 5 ini kuadratnya dihilangkan. Supaya hilang kuadratnya, maka yang di sebelah kanannya 49 harus kita akarkan. Jadi diakarkan gitu ya. Yang sebelah kiri diakarkan, sebelah kanan juga diakarkan. Jadi X ditambah 5 sama dengan akar 49. Berapa akar 49? Akar 49 itu kemungkinannya bisa 2, ya. Yaitu bisa positif 7, bisa juga negatif 7. Gitu ya. Jadi bisa positif 7, bisa juga negatif 7. Sehingga X ditambah 5 kemungkinan pertama sama dengan 7. X ditambah 5 sama dengan 7, maka X-nya sendiri sama dengan 7 dikurangi 5. Jadi X sama dengan 2. Nah, yang kedua, akar 49 itu bisa saja negatif 7. Jadi X ditambah 5 sama dengan negatif 7. Sehingga X-nya sendiri sama dengan negatif 7 dikurangi 5. X sama dengan negatif 12. Nah, jadi akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X dikurangi 24 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 12. Selanjutnya, contoh yang kedua. Untuk melengkapi persamaan kuadrat bentuk sempurna. Melengkapi persamaan bentuk sempurna. Nah, ditampilkan lagi ini bentuk kuadrat sempurnanya ya. Contoh yang kedua, ini X kuadrat dikurangi 16X dikurangi 17 sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita ubah lagi menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Artinya yang nilai B-nya ini kita jadikan menjadi 2 kali AX atau 2 kali A gitu. Nah, berarti X kuadrat kurangi 16X kurangi 17 sama dengan 0. Kita jadikan bentuknya X kuadrat kurangi, karena 16 itu sama dengan 2 kali 8 kurangi 2 kali 8X. Nah ya, ditambah, nah karena A-nya adalah 8 maka harus ditambah dengan A kuadrat. Jadi ditambah dengan 8 kuadrat kurangi 17 sama dengan 0 ditambah 8 kuadrat. Sebelah kiri ditambah 8 kuadrat, maka sebelah kanan pun ditambah 8 kuadrat. Begitu ya. Selanjutnya, X kuadrat dikurangi 2 dikali 8X ditambah 8 kuadrat sama dengan 0 ditambah 64. Ya, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kemudian ditambah 17. Negatif 17 yang sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 17. Selanjutnya, nah bentuk kuadrat sempurna X kuadrat dikurangi 2 kali 8X ditambah 8 kuadrat ya, ini memenuhi bentuk ini, bentuk kuadrat sempurna. Maka akarnya adalah X dikurangi A dikuadratkan. Berapa A-nya? A-nya pada persamaan ini adalah 8. Jadi X dikurangi 8 dikuadratkan sama dengan 81 ya. 64 tambah 17 hasilnya 81. Jadi, X kurangi 8 dikuadratkan sama dengan 81. Nah, kedua ruas kita akarkan sehingga X dikurangi 8 dikuadratkan diakarkan, kuadratnya jadi hilang. Tinggal X kurangi 8. 81 kita akarkan juga. Selanjutnya X dikurangi 8 sama dengan 9.
akar 81 itu kan 9. Ya. Sehingga X sama dengan 9 ditambah 8. Ya, kurangi 8 pindah ke sebelah kanan jadi ditambah 8. Hasilnya X sama dengan 17. Atau akar 81 itu bisa juga negatif 9. Negatif 9. Sehingga X dikurangi 8 sama dengan negatif 9. Sehingga X sama dengan negatif 9 ditambah 8. X sama dengan negatif 1. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 16X dikurangi 17 sama dengan 0 adalah X sama dengan 17 atau X sama dengan negatif 1. Metode yang ketiga untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus yang dikenal dengan rumus ABC. Mana rumus ABC itu? Silakan perhatikan. Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu X1 dan X2 digunakan rumus yaitu negatif B ditambah kurang atau plus minus ya, tambah kurang akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini sering dikenal dengan rumus ABC karena melibatkan unsur dari suatu persamaan kuadrat yaitu unsur koefisien A, unsur koefisien B, dan unsur konstanta C. Langsung saja kita terapkan dalam contoh. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, dan C-nya sama dengan 25. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X1 2 sama dengan negatif 10 ya, negatif B negatif 10 ditambah kurang akar dari 10 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 25 per 2 dikali 1. Sehingga X12 nya sama dengan negatif 10 ditambah kurang akar dari 100, 10 kuadrat itu hasilnya 100 dikurangi 4 kali 1 kali 25 100. Di akar 100 kurangi 100 dibagi 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi negatif 10 ditambah kurang akar 100 kurangi 100 dibagi 2. X12 sama dengan negatif 10 ditambah kurang akar 0. 100 kurangi 100 kan hasilnya 0 dibagi 2. Selanjutnya yaitu negatif 10 tambah kurang akar 0 itu hasilnya adalah 0. Jadi negatif 10 ditambah 0 dibagi 2 ya, sehingga X12 nya itu adalah negatif 10 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 5. Jadi akar-akarnya sama ya, negatif 5 gitu. X1 nya negatif 5, X2 nya juga negatif 5. Sekarang contoh yang kedua, masih dengan menggunakan rumus ABC. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0. Kita identifikasi mana A, B, dan C-nya. Dari persamaan kuadrat ini kita ketahui bahwa A-nya adalah 2, B-nya sama dengan negatif 3. Ingat, kalau dikurangi berarti negatif. C-nya sama dengan 1. Untuk mencari akar 1 dan 2-nya, X1 dan X2-nya, kita masukkan ke dalam rumus ABC. Negatif B, ya, negatif B berarti negatif dari B. B
B-nya negatif 3. Dari negatif 3. Ditambah kurang akar negatif B dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 1. 4 kali 2 kali 1 dibagi 2 dikali 2. Selanjutnya X12 sama dengan 3. Karena negatif-negatif ini jadi positif, 3 ditambah kurang akar dari negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Dikurangi 4 kali 2 kali 1, 9 kurangi 8. Per 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi akar X1 dan 2, X1 dan X2, 3 ditambah kurang akar 1. Karena 9 kurangi 8 hasilnya 1. 3 ditambah kurang akar 1 per 4. Selanjutnya, nah, X1 dan 2 sama dengan 3 ditambah kurang akar 1 itu hasilnya 1 per 4. Nah, sekarang jika 3 ditambah 1, X1-nya itu sama dengan 3 ditambah 1 dibagi 4. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Jadi akar yang pertama atau X1 itu sama dengan 1. Sekarang X2-nya, 3-nya bukan ditambah 1 tapi dikurangi 1. Karena kan di sininya plus minus, ya, tambah atau kurang. Jadi X2-nya 3 dikurangi 1 dibagi 4 per 4. Sama dengan 3 dikurangi 1 hasilnya 2 per 4. Hasilnya adalah disederhanakan. Jadi 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Sehingga X2-nya adalah 1 per 2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan 0 diperoleh hasil X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 1 per 2. Demikian anak-anakku sekalian, ya, materi pembelajaran kita untuk kali ini. Melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Selesai dengan menggunakan 3 metode. Metode memfaktorkan, metode melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan metode rumus ABC. Nah, untuk lebih memperjelas atau menguatkan pengetahuan kalian tentang materi hari ini, silakan kalian boleh mengerjakan latihan di buku LKS, ya, lembar kerja siswa yang kalian miliki di rumahnya masing-masing, yaitu kegiatan kompetensi 2 halaman 17 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Sekali lagi, ya. Latihannya adalah LKS kegiatan kompetensi 2 halaman 7 nomor 1 sampai dengan nomor 3. Demikian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, materi persamaan kuadrat dengan submateri menentukan akar-akar persamaan kuadrat telah selesai kita bahas. Silakan kalian buka lagi video pembelajaran ini di lain waktu dan kesempatan untuk lebih memperjelas dan mengingatkan kembali tentang materi cara menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Demikian untuk hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup materi pembelajaran matematika hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.